Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang struktur hadis. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Ayu Rahmawati, NIM 138. Lalu ada teman saya Muhammad Ahdan Taqiyuddin, NIM 144, dan Siti Maimunah, NIM 153. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu ada pengertian sanad, matan, dan rawi. Sanad. Sanad adalah jalannya hadis. Maksudnya mata rantai atau jalur para periwayat yang menghubungkan sampai ke matan mulai dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua yaitu ada matan. Matan menurut bahasa berarti sesuatu yang menjorok keluar atau sesuatu yang nampak atau sesuatu yang keras dan tinggi atau terangkat dari bumi. Dan menurut istilah, matan berarti lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna. Dengan kata lain, matan adalah materi hadis atau lafal hadis itu sendiri. Lalu yang ketiga ada rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Definisi lain mengatakan bahwa rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Dengan kata lain, seorang rawi adalah mudawin atau yang membukukan hadis. Lalu yang kedua ada perbedaan sanad, matan, dan rawi. Sanad. Yang pertama sanad. Sanad berfungsi untuk mengetahui derajat kesohihan suatu hadis. Apabila ada cacat dalam sanadnya, baik itu karena kefasikannya, lemahnya hafalan, tertuduh dusta, atau selainnya, maka hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat sohih. Lalu yang kedua ada matan. Kalimat tempat berakhirnya sanad atau sering juga disebut redaksi hadis. Matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, atau apakah ada yang melemahkan atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang atau tidak. Lalu yang ketiga ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau nakil hadis, sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabakohnya juga disebut rawi. Sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindah hadis. Untuk penjelasan yang kedua ada hubungan sanad, matan, dan rawi yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya yang bernama Mbak Siti Maimunah. Silahkan. Hubungan sanad, matan, dan rawi. Suatu hadis dapat dikatakan makbul atau sahih apabila memenuhi 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, rawinya adil dan dabit, tidak ada cacat atau ilah, dan tidak pula syad. Sanad yang bersambung artinya mulai dari muhrajnya seperti Bukhari, Muslim, dan lainnya harus bersambung dengan rawi di atasnya dan seterusnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW sebagai sandaran terakhir. Keadilan rawi meliputi akidah dan akhlaknya baik, tidak fasik, dan selalu menjaga muruahnya. Kedabitan atau kekuatan ingatan seorang rawi dinilai dengan melakukan perbandingan matan hadis yang disampaikan dengan muatan hadis yang disampaikan oleh rawi lainnya. Yang sudah dikenal kedabitannya dapat juga dengan membandingkan matan hadis dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas kemutawirannya. Yang dimaksud tidak syad adalah tidak ada keracuan rawi dalam meriwayatkan hadis. Menurut Salahuddin bin Ahmad al-Adabi, syad banyak disebabkan oleh waham atau keraguan. Waham ini sudah dimulai pada rawi pertama, yakni sahabat. Kemudian berikut
ada contoh sanad, matan, dan rawi dalam suatu hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami. Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya jin. Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Yang pertama, sanad hadis. Dimulai dari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid berkata Abdu telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami. Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang kedua, matan hadis. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Dan yang terakhir ada rawi hadis dari Iman Muslim. Ya, itu tadi teman-teman yang kelompok kami bisa presentasikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di Google Classroom. Sebelum kami akhiri, kami ingin membacakan sebuah quotes yang kami kutip dari Quran Surat Al-Ankabut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Semoga dapat menjadi pengingat dan menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.